Polisi menetapkan mantan penjabat Bupati Kabupaten Lanijaya, Petrus Wakerwa, bersama dengan 5 ASN dan juga 3 kepala Bank Papua sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan penjabat Bupati Petrus Wakerwa, 5 ASN di bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lanijaya, dan juga ada 3 pimpinan Bank Papua cabang Lanijaya. Dalam kasus ini, saudara, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 14,6 miliar rupiah, ada 4 bidang tanah dan juga ada 4 unit kendaraan. Kerugian negara yang diakibatkan dari kasus dugaan korupsi ini mencapai sekitar 168 miliar rupiah. Kapolda Papua Irjen Patrijge Renwarin bilang kasus korupsi dana desa di Papua terungkap setelah polisi menemukan pemindah bukuan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tanpa sepengetahuan kepala kampung maupun bendahara kampung. Sebagai pemilik rekening ini, saudara, dana ratusan miliar rupiah ini rencananya akan diperuntukkan untuk masyarakat di 354 kampung sekabupaten Lanijaya, saudara, di mana namun ternyata dana digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Dan audit oleh BPKP, kemudian telah ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana yang bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Lanijaya. Dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Lebih lengkap soal kasus korupsi dana desa di Papua ini, saudara, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarninto. Selamat petang, Pak Kombes. Selamat petang, Mas Yasir. Pak Cahyo, kalau kita lihat ini total kerugian 168 miliar yang harusnya digunakan untuk dana desa 354 desa di kabupaten tersebut. Kalau dari pengusutan dari polisi, sebenarnya konstruksi kasus korupsi dana desa ini melibatkan siapa saja? Sebenarnya berawal pada tahun 2024 adanya demonstrasi yang dilakukan para kepala kampung di kantor Bank Papua di cabang Tiom Lanijaya, yang saat itu bahkan terjadi aksi anarkis sehingga tim dari Polda Papua melakukan pendalaman terkait dengan informasi yang beredar, penyebab dan sebagainya. Akhirnya bisa diketahui info awal bahwa terjadi penyelewengan terhadap anggaran tersebut yang seharusnya dari tahun 2022, 2023, dan tahun anggaran 2024, seharusnya anggaran yang harusnya diturunkan kepada 354 kampung yang tersebar di 39 distrik adalah senilai 997 miliar. Namun berdasarkan hasil dari laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara terdapat 168 miliar 172 juta 682.675 rupiah yang diselewengkan dengan cara memindah bukukan dari yang seharusnya rekening dari masing-masing kampung dan bendahara kampung ke rekening tertentu yang telah disiapkan. Demikian, Mas Yasir. Berarti karena ada pemindah bukuan begitu ya, sehingga akhirnya dicium begitu ada dugaan korupsi di sini. Kalau kita lihat uang yang disita ini kan 14,6 miliar rupiah. Selain uang yang disita, temuan apa lagi terkait dengan dugaan korupsi ini? Karena tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa total kerugiannya itu 168 miliar rupiah. Sementara yang sudah dilakukan penyitaan dan ditetapkan sebagai barang bukti yaitu uang tunai senilai 14,6 miliar, 1 bidang tanah yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, 3 bidang tanah yang berada di
Arso 2 Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, dan 4 unit eh, mobil roda 4. Dan sementara masih tetap dilakukan penelusuran dan penyidikan terkait dengan Hmm. aliran dana hasil penyelewengan tersebut, Mas Yasir. Berarti ini bisa diusut terkait dengan dugaan pencucian uang? Betul. Jadi pada perkara ini ditetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan tentang pencucian uang. Demikian. Kemudian dari selain tersangka yang sudah diamankan, apakah ada kemungkinan tersangka lain? Karena kalau kita lihat ini korupsinya nggak main-main gitu, kerugian lebih dari 100 M begitu. Apakah ada dugaan, ada otak dari pelaku kasus korupsi ini? Sementara sedang dikembangkan dari para tersangka yang sudah ada ini, dan tentunya juga dilacak keberadaan hasil dari penyelewengan uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat di 354 kampung yang ada di Kabupaten Lanijaya ini. Sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa? Apakah juga ada kemungkinan untuk memeriksa bupati di wilayah desa ini? Salah satu tersangka adalah pejabat bupati yang menjabat saat itu, Mas Hmm, Yasir. Dan dari perkara ini sudah diperiksa 102 saksi. Oke, Demikian. 102 saksi sudah diperiksa. Masih ada kemungkinan untuk adanya tersangka lain? Tentu akan dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan tersangka, alat bukti yang ada, dan bukti petunjuk dari rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dan nanti apabila muncul nama-nama lain dari yang dapat patut diduga ikut turut serta ataupun melakukan, pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian, Mas Yasir. Oke, masih terus diselidiki, terutama tadi soal adanya dugaan pencucian uang. Ditelusurinya dalam bentuk apa saat ini sudah dilakukan? Karena tadi seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak hanya uang tunai yang disita, tapi ada juga tanah, kemudian ada juga sejumlah mobil yang juga disita. Apakah ada hal lain yang juga dilakukan? Tentu berdasarkan dokumen-dokumen hasil penggeledahan yang dilakukan di sesuai alamat maupun informasi yang ada, ditelusuri satu persatu. Apabila itu nanti ditemukan novum atau bukti baru berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, pasti akan dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian. Kalau soal dugaan pencucian uang nih, petunjuk-petunjuk apa yang sudah akhirnya ditemukan oleh polisi? Dari dugaan tindak pidana pencucian uang, tentunya sudah berikan aset diatasnamakan orang lain, Mhm. dipindah tangankan kepada pihak lain, dan ini tentunya masih membutuhkan waktu koordinasi dengan instansi terkait dalam hal menelusuri aliran-aliran dana hasil dari tindak pidana korupsi ini. Eh, Pak Cahyok, ini kan kasus terjadi di kabupaten yang ada di Kabupaten Lanijaya begitu ya, di Papua. Nah, ada kemungkinan atau indikasi hal serupa juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain di provinsi ini? Tentu Polda Papua sesuai petunjuk Mabes Polri berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan melakukan upaya-upaya penindakan-penindakan terhadap hal-hal yang merugikan keuangan negara berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Mas Baik, Yasir. baik, terima kasih Kombes Cahyo, Kabid Humas Polda Papua telah berbagi informasi terkait dengan kasus ini. Salam sehat. Terima kasih, Mas Yasir. Salam sehat selalu.